Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amdad Iksan Taufik dari Program Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan tema model dan strategi pembelajaran PAI PAIKEM. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi PAIKEM. PAIKEM itu sendiri adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dari kata aktif, pembelajaran yang aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru, baik secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa agar siswa aktif bertanya, aktif membangun gagasan, aktif melakukan kegiatan yang memberikan pengalaman langsung. Bonwell dan Eisen memberikan beberapa contoh pembelajaran aktif, misalnya pembelajaran secara berpasang-pasangan, pembelajaran secara berkelompok, pembelajaran bermain peran, dan pembelajaran debat. Jadi guru bisa memberikan siswa membagi menjadi beberapa kelompok dan memberikan materi agar siswa tersebut aktif berdiskusi dengan kelompoknya, atau guru bisa memberikan kuis yang dimana ketika siswa bisa menjawab pertanyaan dari guru bisa memberikan reward sehingga nanti siswa akan aktif menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh guru. Selanjutnya, inovatif. Membangun pembelajaran yang inovatif dapat dilakukan dengan cara-cara yang diantaranya menampung setiap karakteristik siswa dan mengukur kemampuan atau daya serap siswa. Seorang guru bertindak inovatif dalam hal yang pertama, menggunakan bahan dan materi baru yang bermanfaat. Yang kedua, memodifikasi pendekatan pembelajaran konvensional menjadi pendekatan inovatif yang sesuai dengan keadaan siswa, sekolah, dan lingkungannya. Jadi yang biasanya guru hanya menggunakan metode konvensional, yaitu yang biasa ceramah, itu akan membosankan, dan guru bisa memodifikasi dengan metode-metode yang lain. Jadi itu nanti akan membuat lebih inovatif. Dan yang ketiga, melibatkan perangkat teknologi pembelajaran. Guru bisa menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan materi, sehingga nanti murid akan fokus untuk menatap ke LCD proyektor yang ditampilkan. Itu akan lebih inovatif. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif berarti menggunakan hasil ciptaan atau kreasi baru atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Jadi pembelajaran kreatif itu kemampuan untuk menciptakan, mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan hal-hal yang artistik lainnya. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu kreatif dalam arti yang pertama, membangun kegiatan pembelajaran yang beragam. Jadi pembelajarannya tidak hanya monoton, tidak menggunakan metode ceramah terus. Yang kedua, membuat alat bantu belajar yang berguna meskipun sederhana. Jadi guru bisa membuat alat bantu sederhana itu seperti contohnya mind mapping, seperti itu. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan. Yang keempat, mengelola kelas dan sumber belajar. Dan yang terakhir, merencanakan proses dan hasil belajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru harus bisa merencanakan proses pembelajarannya nanti akan dibuat seperti apa. Dan guru harus bisa menyiapkan evaluasinya ketika pembelajaran berakhir. Selanjutnya tentang efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, yang terpenting adalah banyaknya pengalaman dan hal baru yang didapat baik oleh siswa maupun guru. Dan untuk mengetahui keefektifan sebuah proses pembelajaran, maka setiap akhir pembelajaran perlu dilakukan evaluasi. Tetapi evaluasi di sini bukan sekedar tes untuk siswa, melainkan semacam refleksi, perenungan yang dilakukan oleh guru dan siswa dan didukung oleh data catatan guru. Jadi refleksi dilakukan berdasarkan catatan guru, apa yang siswa kurang kuasai, apa yang perlu direvisi, seperti itu. Yang terakhir dari M-nya yaitu menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan perlu dipahami secara luas, bukan berarti hanya lelucon.
banyak bernyanyi, atau tepuk tangan yang meriah. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat dinikmati siswa. Siswa merasa nyaman, aman, dan asik. Perasaan yang mengasihkan mengandung unsur dorongan keingintahuan yang disertai upaya mencari tahu sesuatu. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu nyaman, menyenangkan, itu siswa tidak akan ada pressure untuk dia itu harus gini gitu. Jadi siswa tidak bingung. Siswa bisa mengikuti pelajaran dengan asik, dengan aman, dengan nyaman. Nah, guru harus bisa membuat kondisi kelas seperti itu. Kan kadang ada itu kondisi kelas yang dimana ketika guru masuk itu udah mulai tegang. Guru menjelaskan, siswa tidak konsentrasi. Ketika guru memberikan pelajaran, siswa bingung. Itu juga ada kelas yang seperti itu. Nah, di model PAIKEM ini, guru harus bisa menyajikan kelas atau mengelola kelas yang menyenangkan. Ciri-ciri kelas yang menyenangkan yaitu adanya lingkungan yang rileks. Nah, yang pertama itu, jadi tidak membuat tegang. Yang kedua, terjamin ketersediaan materi pelajaran dan metode yang relevan. Jadi metode yang digunakan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, terlibat semua indera. Terlibat semua indera itu yaitu aktivitas otak kiri dan aktivitas otak kanan. Dan yang terakhir, adanya situasi belajar yang menantang bagi siswa untuk berpikir jauh ke depan dan mengeksplorasi materi yang dipelajari. Jadi siswa itu tidak hanya dihadapkan dengan materi pada saat ini, tidak hanya dihadapkan dengan materi pembelajaran yang di situasi saat ini. Jadi siswa dihadapkan dengan materi yang dia bisa berpikir untuk jauh ke depan. Dia bisa berpikir untuk berinovasi, berkreasi, seperti itu. Selanjutnya, tentang karakteristik strategi PAIKEM. Karakteristik dari strategi PAIKEM itu yang pertama, berpusat pada siswa. Karena strategi ini mengajak siswa untuk aktif, itu tadi. Mengajak siswa untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. Yang ketiga, belajar secara berkesinambungan dan tuntas. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung. Yang kelima, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keenam, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang ketujuh, bersifat fleksibel karena banyaknya media yang digunakan dan juga banyaknya aktivitas yang digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, itu tadi dari PAIKEM-nya itu. Yang selanjutnya, mengapa harus PAIKEM? Nah, di dalam PAIKEM itu, peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Guru dituntut untuk menyajikan kelas yang kondisional, yang bisa mengaktifkan siswa, yang bisa menarik perhatian siswa, sehingga siswa bisa berkonsentrasi kepada materi. Yang kedua, menarik minat peserta didik dan menyenangkan. Jadi nanti kondisi kelas itu tidak menjenuhkan. Siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan kondisi yang menyenangkan. Yang ketiga, tingkat penguasaan materi lebih optimal. Nah, ini karena metode yang digunakannya banyak, jadi nanti siswa tidak hanya mendengarkan, dan siswa itu bisa membayangkan atau materi yang disampaikan itu bisa lebih mengena ke siswa. Yang ketika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, yaitu guru terlalu dominan, ya kan? Ketika pembelajaran konvensional kebanyakan itu menggunakan metode ceramah, yang dimana jelas nanti peserta didiknya pasif, peserta didik kurang kreatif, kurang menarik, menjemukan, dan penguasaan materi kurang opsional. Jadi ketika guru ceramah, itu kadang ada yang siswanya kurang memperhatikan, ada siswanya yang ngantuk, apalagi yang
Meja paling belakang biasanya siswanya bermain dengan temannya sendiri. Itu karena metode yang digunakan konvensional, jadi kurang berinovasi. Sehingga siswa yang mendengarkan akan mudah jenuh. Yang selanjutnya, guru harus bisa merubah konsep mengajar ke pembelajaran. Dari gambar yang pertama kita lihat, ini ketika guru menggunakan metode ceramah. Lihat, yang paling depan tidak konsentrasi ke guru, tetapi konsentrasi ke kamera. Yang ada juga yang itu menyangga uang, ya kan? Jadi dia kurang fokus dan ini kelihatan menjenuhkan. Tapi lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua, guru membuat kelompok dan guru memberikan tugas sehingga siswa lebih aktif dan tidak menjemukan. Karena semua siswa berpikir, semua siswa berdiskusi dan akan lebih menarik. Nah, selanjutnya gimana agar siswa aktif? Guru bisa mengajukan pertanyaan yang mengundang banyak jawaban siswa. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, guru bisa memberikan kuis yang dimana sebelum guru melemparkan pertanyaan, guru harus menyampaikan siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan nilai plus. Nah, nanti siswa akan banyak yang merespon. Siswa akan berlomba-lomba untuk mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Yang selanjutnya, guru merespon dan menghargai semua pendapat siswa. Nah, di sini ketika siswa ada yang menjawab, itu guru harus bisa memberikan feedback yang positif. Walaupun nanti ada beragam siswa menjawab, ada beragam dari jawaban siswa, itu guru harus bisa mengarahkan ke hal yang positif. Jadi tidak bisa untuk langsung ditolak. Oh, itu salah. Oh, bukan begitu. Jangan seperti itu. Ya, saya contohkan ya ketika ada jawaban yang kurang tepat, bisa diarahkan. Ya, jawabannya sudah bagus, tapi masih kurang tepat. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab lebih tepat. Nah, seperti itu. Itu agar siswa aktif. Yang kedua, pembelajaran inovatif. Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjalin kerjasama yang bermakna dengan teman dan guru. Nah, jadi seperti yang pembagian kelompok tadi. Ketika dibagi kelompok kan, siswa bisa berdiskusi dengan teman sebaya. Dan ketika ada materi yang tidak dimengerti, siswa nanti bisa bertanya kepada guru. Jadi kondisi kelas itu nanti akan hidup. Pembelajaran yang kedua, pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan hal baru dan inovatif. Jadi guru bisa memberikan materi yang inovatif sehingga nanti siswa tidak akan mudah bosan. Yang selanjutnya, agar siswa kreatif itu bagaimana? Yang pertama, guru bisa meminta siswa untuk menghasilkan karya atau kreativitas. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Di sini guru membagi per kelompok. Nah, setiap kelompok itu nanti ditugaskan untuk membuat karya. Ya seperti contohnya mind mapping tentang silsilah Nabi Muhammad, atau mind mapping tentang rukun iman, rukun Islam, seperti itu. Dan yang kedua, guru menghargai hasil karya semua siswa. Nah, di sini guru menempelkan, di gambar kedua ya, guru menempelkan hasil karya setiap siswa. Nah, dengan begitu siswa itu akan merasa dihargai, dia akan merasa, wah, karyaku ini ditempelkan di sini. Tapi kok kurang apik yo. Nanti siswa tersebut nanti akan merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik ketika ada penugasan di tugas selanjutnya, seperti itu. Dan siswa akan merasa senang karena karyanya ditunjukkan, ditempelkan di dalam kelas, seperti itu. Dan selanjutnya, agar pembelajaran efektif, guru memperhatikan efisiensi alokasi waktu. Dan yang kedua, guru memberikan tugas-tugas dengan panduan yang jelas. Nah, agar pembelajaran yang efektif ini, karena model pembelajaran PAIKEM itu sangat perlu perencanaan. Kadang itu kondisi kelas
dan alokasi waktu itu kadang sering terjadi kurang. Jadi ketika dialokasikan waktu itu ya berapa menit itu siswa mengerjakan pekerjaan kelompok. Nah, tapi realitanya itu lebih dari itu. Jadi guru harus bisa menyiasati efisiensi waktu tersebut. Dan yang kedua, ketika guru memberikan tugas atau memberikan soal, guru harus menjelaskan atau guru harus memberikan tugas-tugas tersebut dengan penjelasan yang jelas, dengan panduan yang jelas. Jangan kok yang masih membingungkan siswa. Jadi ketika setelah memberikan tugas, ditanya lagi, dikembalikan lagi kepada siswa. Mana yang masih belum dimengerti, mana yang perlu ditanyakan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang menyenangkan, yang memungkinkan siswa belajar dalam suasana tanpa tekanan, bebas, terlibat secara psikis dan fisik. Nah, jadi seperti digambar ini ya. Ini guru tidak hanya kok pembelajaran saja, tapi juga diselipkan ice breaking, yaitu game-game ringan, kuis, seperti itu. Jadi kondisi kelas bisa hidup dan menyenangkan. Yang selanjutnya kita masuk ke implementasi strategi PAIKEM pada pembelajaran PAI. Sebenarnya dari strategi pembelajaran PAIKEM ini bisa diaplikasikan ke semua mata pelajaran. Seperti contohnya di PAI ini ya. Yang pertama dari kegiatan awal. Langkah awal dalam proses kegiatan belajar, guru PAI terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Jelas, yaitu RPP-nya tersebut ya. Adapun perencanaan yang dilakukan adalah analisis hari efektif, membuat program semester, silabus, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, serta menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dikaji. Nah, jadi ketika kita membuat RPP, ketika seorang guru membuat RPP, guru harus bisa sekalian menyiapkan media pembelajarannya. Jadi harus disesuaikan dari awal. Materi apa yang akan disampaikan, nanti media apa yang akan digunakan. Nah, itu harus sesuai. Jadi kalau tidak sesuai, nanti pembelajarannya malah bisa kurang menarik, siswa malah kurang bisa memahami materi yang disampaikan. Dan masuk kegiatan inti. Dengan strategi penataan bangku yang fleksibel, siswa dapat bebas bergerak, sehingga dengan penataan kelas yang seperti itu, siswa diharapkan dapat aktif, kreatif mengikuti pelajaran. Fleksibel di sini dikatakan fleksibel di sini yang dimaksudkan yaitu bisa berubah-ubah. Jadi disesuaikan seperti materinya. Ada yang nanti kita buat bangkunya itu atau tempat duduknya itu berkelompok. 2 bangku dijadikan 1. Ada juga nanti yang dibuat kelompok besar, 1 kelas dibuat 2 kelompok untuk nanti materi bermain peran. Nah, seperti itu. Guru bisa menerapkan strategi pembelajaran dengan tanya jawab, seperti melemparkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi PAI. Selain itu, guru juga bisa menampilkan materi atau kisah tauladan Nabi, dan selanjutnya nanti bisa didiskusikan atau bisa ditanggapi oleh kelompok, oleh setiap kelompok. Jadi dibagi dulu kelompoknya, 1 kelas, umpamanya dibagi 5 kelompok, nanti terus ditampilkan dari video tentang keteladanan Nabi. Nah, setelah video selesai, masing-masing dari perwakilan kelompok itu nanti akan ditunjuk dan akan menyampaikan minimal 2 poin yang dapat diambil dari pemutaran video tersebut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan selalu ada evaluasi atau penilaian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah mencapai indikator yang telah ditentukan. Alat dari penilaian dalam pembelajaran PAI dapat berupa tes yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, pengamatan, praktek, penilaian proses, tugas, dan portofolio. Jadi ketika di akhir perlu diadanya refleksi, perlu diadakannya evaluasi. Dan yang selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kelemahan strategi PAIKEM.
Yang pertama yaitu tentang kelebihan. Kelebihan dari strategi PAIKEM ini, yang pertama, siswa selalu aktif. Ya, karena strategi ini dari kata PAIKEM-nya itu sendiri, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi salah satu kelebihannya yaitu siswa selalu aktif. Yang kedua, tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Yang ketiga, kelas menjadi menyenangkan dan kondusif. Jadi kondisi kelas nanti siswanya akan lebih kondusif karena pembelajarannya menarik. Yang keempat, melatih siswa memiliki rasa tanggung jawab, berbagi rasa, saling menghormati, dan menyayangi sesama manusia atau sama temannya. Ketika dibagi menjadi kelompok, nanti siswa tersebut akan memiliki rasa berbagi. Jadi dia akan mencoba menerima pendapat dari temannya. Dan memiliki rasa tanggung jawab yaitu ketika siswa diberikan tugas secara kelompok ataupun mohon maaf ada gangguan, ada noise karena memang rumahnya dekat dengan jalur kereta api, ada sedikit iklan. Nah, yaitu yang keempat tadi ya, melatih siswa memiliki rasa tanggung jawab, berbagi rasa. Nah, memiliki rasa tanggung jawab ini ketika dibagi kelompok, ketika diberikan tugas, itu siswa tidak mengerjakan. Jadi siswa memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan tersebut. Nah, ada kelebihan, tapi juga ada kelemahannya. Kelemahan dari pembelajaran PAIKEM itu sendiri ya, yang pertama, tidak mudah merancang pembelajaran dengan perbedaan individu siswa. Karena siswa sangat beragam karakteristiknya, latar belakangnya, jadi tidak mudah untuk menjadikan satu, tidak mudah untuk melakukan pembelajaran yang dipukul rata. Jadi sulitnya di situ. Dan yang kedua, tidak efektif digunakan pada jumlah kelas yang besar karena sulit dikontrol dalam mengerjakan tugas dan mungkin tidak semua berpartisipasi dengan aktif. Nah, ini dari kelebihannya tadi, membagi dengan pembagian kelompok tadi, ternyata juga ada kelemahannya. Ketika kelas besar dibagi kelompok, yang satu kelompok nanti bisa mencapai 6 atau 7 anggota, nanti pasti ada aja nanti anggotanya yang tidak ikut mengerjakan. Anggotanya yang cuma titip nama. Nah, itu sulitnya mengontrol ketika kelas besar. Dan yang ketiga, perlu kreativitas guru dalam menciptakan beragam kegiatan yang dapat menyenangkan siswa. Seperti memilih video pembelajaran yang tepat, merancang permainan, nah seperti itu. Jadi guru juga harus dituntut kreatif. Ketika guru ada pada zona nyaman yang hanya menggunakan metode ceramah, ketika disuruh menggunakan metode PAIKEM ini akan menjadi sangat kesulitan di poin nomor ketiga ini. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi tentang strategi pembelajaran PAIKEM pada pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.